Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi meskipun hanya melalui daring atau online. Ya kalau boleh jujur sih Bapak kangen sama kalian semua ya. Kangen biasanya di sini rame, kelas nggak karu-karuan. Sekarang kelasnya tampak bersih, tampak rapi. Oke. Sekarang kita mulai pembelajaran di kelas 8 ini dengan teks yang pertama ya, ini teks berita. Ayo coba sekarang kalian dengarkan ya, ini video materi ini. Karena Bapak lihat dari soal pemanasan kemarin aja kalian belum tepat semua ya. Jadi kalian masih menganggap bahwa yang Bapak ceritakan itu teks berita. Padahal bukan, itu adalah teks deskripsi. Karena apa? Karena Bapak menggambarkan suatu objek, yakni ruang kepala sekolah, ruang guru beserta isinya. Bukan menyampaikan suatu berita. Karena suatu berita itu nanti salah satu cirinya yang membedakan dengan teks lain adalah dia memiliki nilai komersil atau nilai jual. Nah kalau yang Bapak sampaikan kemarin memang punya nilai jual, kan tidak toh? Nah itu nanti termasuk dalam ciri-cirinya teks berita ya. Tapi itu nanti aja. Sekarang kita akan belajar tentang pengertian teks berita. Perlu kalian ingat lagi bahwa kita itu belajar menggunakan dengan pendekatan saintifik. Jadi kita itu berpikir ilmiah, nggak langsung ujuk-ujuk. Ini apa toh ini? Jawabnya ini. Oh tidak. Nanti kita belajar melalui tahapan mengamati, bertanya, mengeksplorasi atau menggali informasi, menyimpulkan informasi, dan menyajikan. Nah, dalam mengamati ini nggak harus melulu kita mengamati sebuah objek atau video atau lingkungan ya, enggak. Jadi yang namanya mengamati itu mungkin bisa dengan kalian membaca atau kalian mendengarkan teks yang dibacakan orang lain. Jadi untuk materi kali ini kalian hanya belajar tentang pengertian teks berita. Jadi kita akan langkah pertama, yaitu Bapak akan membacakan salah satu contoh teks berita. Dengarkan baik-baik ya. Bersama Taylor Swift, Joey Alexander tampil di malam puncak Grammy Award. Bersama Taylor Swift, Joey Alexander tampil di malam puncak Grammy Award. Merah putih musik. Mendekati malam puncak penganugerahan Grammy Award 2016, nama pianis ajaib Joey Alexander jadi sorotan di tanah air. Pasalnya Joey adalah bocah 12 tahun asal Indonesia yang berhasil masuk dalam 2 nominasi Grammy ke-58. Menurut keterangan resmi The Recording Academy sebagai panitia penyelenggara, Joey akan tampil pada acara malam puncak Grammy Award di Staples Center, Los Angeles, Senin 15/2 waktu Amerika, bersama sederet musisi dunia seperti Adele, John Legend, Lady Gaga, Rihanna, dan Taylor Swift. Meski masih terbilang sangat muda,
Joy sudah mengeluarkan 2 single hitsnya berjudul My Favorite Things dan Giant Step. Dan yang sangat mengesankan, 2 single Joy ini masuk 2 kategori yang untuk nominasi Best Jazz Instrumental Album dan Best Improvised Jazz Solo di ajang Grammy Award 2016. Suatu pencapaian yang besar, bukan? Perjalanan Joy Alexander untuk bisa menyabet penghargaan bergengsi di dunia ini bisa dibilang tak mudah. Untuk kategori Best Jazz Instrument Album, Joy Alexander harus berhadapan dengan Terence Blanchard featuring The E Collective, Robert Glasper dan The Robert Glasper Trio, Jimmy Green dan John Scofield. Adapun Christian McBride, Donny McCaslin, dan Joshua Redman akan menjadi pesaing Joy Alexander untuk kategori Best Improvised Jazz Solo. Malam penganugerahan Grammy akan dilangsungkan di Staples Center, Los Angeles, dan akan disiarkan langsung oleh jaringan televisi CBS pada Senin 15/2. Nah, dari teks berita ini harusnya kalian dapat berpikir secara kritis untuk bertanya. Misal, yang jelas pasti, apa sih pengertian teks berita, ya kan? Terus, mengapa teks tersebut dikatakan teks berita? Nah, lalu, apa sih tujuan komunikasi teks berita itu? Lalu, banyak sebetulnya, misal seperti apa sih unsur-unsur teks berita itu? Nah, jadi untuk dapat menjawab suatu pertanyaan apa itu teks berita, kalian dapat menyimpulkan dari teks bacaan itu tadi. Misalkan ada beritanya itu informasinya faktual, aktual, terus bernilai komersil, atau kisahnya menginspirasi bisa, atau kisahnya unik, lain daripada yang lain, itu bisa. Nah, sekarang gini, dari penjelasan Bapak itu tadi ada yang namanya informasinya faktual. Faktual itu apa? Berisi tentang fakta atau benar-benar terjadi. Aktual itu sedang hangat atau hot news. Hot news. Hot news. Dan memiliki nilai jual, dan ada juga ini unik. Kenapa Bapak katakan unik? Ini si Joy ini masih umur 12 tahun loh, tapi bisa masuk ke dalam nominasi Grammy ke-58. Nah, dari keunikan ini, hal tersebutlah yang membuat teks tersebut memiliki nilai komersil. Jadi semua orang pengen tahu, oh siapa sih Joy itu, kok ampuh kok hebat sekali gitu loh. Nah, dari itu kan ditulislah sebuah berita, dimasukkan surat kabar atau surat elektronik, dan kemudian dijual. Nah, inilah yang dinamakan memiliki nilai komersil. Seperti itu. Jadi, setelah kalian mendengar penjelasan Bapak, coba kira-kira apa sih itu teks berita? Nah, untuk menjawabnya itu sederhana.
Tinggal kalian gali informasi di dalamnya. Misal, satu, pada teks yang Bapak bacakan tadi, Joy Alexander menjadi sorotan di tanah air. Karena apa? Umur 12 tahun bisa masuk 2 nominasi Grammy Music Award ke-58. Yang kedua, yang sama yang seperti Bapak sampaikan tadi, informasinya atau ceritanya itu faktual, berisi fakta. Yang ketiga, informasi atau ceritanya itu aktual. Jadi sesaat terjadinya peristiwa tersebut, maka langsung diliput, disampaikan. Keempat, memiliki nilai berita. Nilai berita inilah yang nantinya akan menjadikan sebuah berita itu memiliki nilai komersil, memiliki nilai jual. Nilai berita itu karena adanya keunikan di dalamnya. Satu, tadi apa? Mengharumkan nama bangsa. Ya toh? Kedua, dia itu masih kecil tapi sudah mampu bersaing di kancah internasional. Hal ini tentu akan menginspirasi dan memotivasi kalian. Nah, seperti itu. Jadi ya nggak perlu tenar juga sih ya, nggak perlu tenar. Ya mungkin kalau untuk saat ini kita itu masih sulit lah, mungkin kecuali jika kalian itu bisa katakanlah siswa SMP TK Nurul Akbar setahun mondok setahun mengikuti pesantren sudah hafal Al-Quran. Wah, itu bisa menjadi suatu berita. Karena apa? Hebat, dahsyat itu, memiliki keunikan dan memiliki nilai berita. Penting itu informasi penting yang ingin diketahui semua orang. Jadi gimana sih kok sekolah di SMP itu setahun aja bisa hafal Al-Quran? Gimana caranya? Apa metodenya? Itu seperti itu. Jadi hal-hal tersebut yang akan menjadikan nilai berita muncul dari suatu informasi yang disampaikan. Nah, dari temuan-temuan itu tadi, kalian bisa menyimpulkan sendiri apa sih teks berita itu. Nah, ingat-ingat. Satu, tentunya pasti berisi informasi peristiwa. Kedua, peristiwanya apa? Ketiga, peristiwanya apa lagi? Dan memiliki nilai apa? Untuk kalau Bapak mengartikan pengertian teks berita adalah teks yang memiliki unsur 5W plus 1H. Boleh enggak? Itu ya, boleh enggak? Kalau boleh, apa alasanmu? Kalau tidak boleh, beri juga alasanmu. Nah, tapi kalau unsur-unsur ini kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang pengertian teks dulu. Tapi tugasnya ada 2 ya. Apa pengertian teks dan apakah pengertian teks berita yang Bapak sampaikan itu tadi benar atau tidak. Jadi teks berita itu adalah teks yang mengandung unsur 5W plus 1H. Itu boleh atau enggak? Kalau boleh, kemukakan alasan. Kalau tidak, kemukakanlah
alasannya pula. Oke. Mungkin untuk materi pengertian teks berita kali ini Bapak cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, segera kerjakan tugas Bapak. Semua ustadz ustazah akan memberi tugas. Karena apa? 20 menit untuk materi, 20 menit untuk tugas. Dan Bapak juga sudah mengarahkan kepada ustadz ustazah untuk memberikan tugas yang singkat namun bermakna. Jadi tugas dapat diselesaikan dalam waktu singkat, yakni 20 menit. Setelah itu, tugas tidak kalian tumpuk. Bapak akan langsung ke rumah kalian. Kecuali yang di Kebumen, karena jauh. Ya. Oke. Sekian dulu ya dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di subscribe videonya maupun kanal YouTube SMPTV Nurul Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.